berarti nggak usah pakai rincian. ABC-nya masih masuk, berarti nggak pakai rincian. BC-nya, BCD-nya kamu coret dulu, Mbak. Oke. Terus yang itu berdasarkannya digabung di atas. Titik duanya dihilangkan, oke, di apa? Sesuaikan typonya. Oke, ayat 5 ini sudah memasukkan usulan dalam rencana tahunan. Oke, sepakat tanggal 6. Ya, ini benar pasal 19 benar ya, Mbak? 17. Pasal 17. Komite standar pada instansi teknik disesuaikan itu dipindah. Komite standar kompetensi pada dan garing atau kadin membentuk tim perumus dan tim verifikator untuk melaksanakan perumusan dan verifikasi rancangan SKKNI. Sepakat ya? Oke. Kita bagi Ya. Betul, ini udah masuk paragraf 3 perumusan, Mbak. Di bawah kan ada pasal 23 tuh. Pasal 23. Dicoret berarti? Enggak. Paragrafnya pindah. Yang mana? Paragrafnya pindah ke sini? Pasal 23 paragraf perumusan. Turun. Naik ke pasal 17. Oh, perumusan ini? Iya. Dikat. Tadi pasal 17 udah masuk perumusan. Bukan, paragrafnya. Paragrafnya. Oke. Cuman gue, Mas Agus, ini mumpung ini ya, kita karena kalau di dalam permen sebelumnya itu pengembangan kan didefinisikan terkait dengan pengujian dan kejualan kan gitu ya, penyusunan SKKNI dan kejualan itu pengembangan. Nah, yang di dalam rancangan ini kita masih pakai nomenklatur yang banyak tuh, ada pengembangan, ada penyusunan, ada perumusan, kan gitu ya. Kalau kita ngeliat dari sini nih, nah ini kan kita awal, kalau kita mau melihat, walaupun tadi judulnya pengembangan di atas, apakah kita sepakatin aja kalau menurut saya nih daripada ini bisa nggak ya? Maksudnya pengembangan itu tetap terdiri dari penyusunan. Jadi besarannya itu tadi bagian pertama itu penyusunan. Ini kita berbicara penyusunan SKK ini yang nanti tadi dimulai dari perencanaan, perumusan, penetapan. Tapi rumah besarnya adalah penyusunan. Kegiatannya adalah penyusunan kan gitu. Terus nanti bagian keduanya adalah kaji ulang tuh. Kan udah ditetapkan buat kaji ulang, tapi bukan jadi satu rentetan. Kalau di sistematika ini kan melihat masih satu rentetan ya. Nah nanti kita sesuaikan tuh. Kita pakai bahasanya penyusunan kan gitu tuh. Karena pengembangan itu tadi terdiri dari dua hal itu. Kalau menurut saya sih itu. Jadi kalau kita lihat rupanya sih jadi penyusunan sama pengembangan jadi nggak bingung. Kalau yang sebelumnya karena ada definisi pengembangan yaitu dari penyusunan sama kaji ulang. Apakah seperti itu gitu? Iya, Mas Agi. Jadi kalau di perancangan permen ini pengembangan kan nama bab ya. Bab pengembangan, bab penerapan, bab harmonisasi, bab pembinaan dan pengendalian. Jadi bab pengembangan itu kita bagi jadi dua bagian. Yang pertama penetapan SKKNI, yang kedua registrasi standar kompetensi khusus sama standar kompetensi internasional itu masuk dalam bab pengembangan kalau di sini, Mas. Iya. Nah, di dalam penetapan SKKNI ada paragraf tadi perencanaan, perumusan, verifikasi, penetapan sampai dengan kaji ulang. Nah, yang maksud penyusunan memang belum ada definisinya. Penyusunan seharusnya yang tadi yang perumusan sampai dengan penetapan. Iya. Kalau pengembangan di sini itu isinya dua itu tadi SKKNI termasuk registrasi standar itu. Makanya tadi kalau kami melihat betul tadi dari pengembangan, penerapan, harmonisasi kan gitu tuh. Kalau kita lihat ya, Iya. judul besarnya ya. Nah, ini kan kita baru berbicara pengembangan. Tapi kalau kita melihat judulnya bagian adalah penetapan, nanti ada paragraf lagi penetapan itu kan nggak boleh tuh sebenarnya. Judul yang sama itu nggak boleh dipakai. Nah, maksud saya biar tidak bias juga, kita pakai aja nanti penyusunan itu tadi. Itu keseluruhan gitu loh. Yang mana? Wah, bagian coba deh bisa dilihat bagian atas deh, pasal berapa ya? Paling atas. Ya. Nah itu bukan penetapan tapi penyusunan. Kan? Jadi yang existing juga permen sebelumnya juga orang nggak akan bingung gitu loh.
Karena kalimat pengembangan itu kan di pasal 4 pasal 4 itu bagian 1. Nah ini mas, maksudnya Iya. apa ini? Iya, itu rumahnya nanti penyusunan kan gitu tuh. Jadi Mas, iya. Tadi pertanyaannya boleh tadi maksudnya boleh apa enggak? Karena kan penetapan ini kan ada di Undang-Undang 13 mas, tata cara penetapan SKK ini ditetapkan oleh Menteri. Nah kalau di sini boleh penyusunan sih sebenarnya oke-oke aja. Kan yang penting juga seperti itu juga. Judul pengembangan definisi kan penyusunan dan diulang juga. Boleh mas penyusunan ya. Jadi existing permen 3-nya kan tata cara penetapan itu memang diambil dari Undang-Undang 13 tadi gitu ya, bisa menetapkan. Sehingga outline yang dikembangkan teman-teman ini memang berdasarkan itu tadi. Nah di saat dari referensi dari tata hukum memungkinkan seperti itu ya kita maklum karena sebuah prosesnya memang tata kelolanya ya ada PDCA-nya jalan kan gitu harapannya tadi saya rasa juga lebih bagus sehingga Pak kalau waktu dialirkan dari konsep penyusunan pun kalau dari sisi flow-nya memang alir. Jadi kalau kita bicara pengembangan itu rangkaiannya seperti yang disampaikan Mas Bung tadi sepakat. Bisa jadi kalau konteks pengembangan ini nanti gini Mas, nah, kalau tarik nanti sudah ada SKKI perlu dikembangkan. Nah maka itu tadi kos apa rumahnya tidak diulang. Makanya itu menjadi salah satu frame yang perlu dikuatkan gitu. Iya, sebenarnya maksud saya seperti itu. Nanti kalimat terkait dengan ini penyusunan nih, coba deh. Itu di penetapan dengan penyusunan. Yang kita sampai dengan adanya rumusan, sampai dengan penetapan tadi, intinya itu baru penyusunan tuh. Nah, gitu. Nanti muncul lagi yang kaji ulang yang awalnya cuma jadi paragraf berapa, kita rubah jadi bagian kedua tuh kaji ulang. Kan gitu tuh. Baru nanti bicaranya adalah pengembangan kaji ulang gitu loh. Jadi orang di awal pengembangan. Oh, padahal tadi kita berbicara tadi perencanaan orang punya kok. Kan gitu, kecuali kan jadi kayak soal jadi satu gitu ya. Kita mindset kita kan masih permain yang existing tuh. Maksud saya seperti itu. Oke, terus. Tapi nanti aja yang disesuaikan yang itu tuh, Bang. Ini sebelum pasal 18 jadi paragraf perumusan gitu. Tadi udah dipindahin kan? Oh iya betul ya. Oke. Masalah kecil. Oke, jadi tadi penetapan SKK ini jadi prinsip. Jadi baru bikin laporan. Tadi kan pengembangan sebelumnya adalah isinya bagian 1 penetapan SKK ini, bagian 2 registrasi SKK SKKI. Tadi saran dari Mas Agung yang bagian 1 penetapan SKK ini itu diganti jadi judulnya penyusunan SKKMI, nanti isinya perencanaan perumusan sampai dengan penetapan karena tadi nggak boleh judul bagian atau judul paragraf sama. Jadi sudah terselesaikan ya Mas Ya. Agus. Paragraf ini sudah. Oke, lanjut pasal 18 ayat 1. Rancangan SKK ini disusun berdasarkan kebutuhan sektor atau kategori lapangan usaha. Ayat 2. Perumusan rancangan SKKNI yang tidak teridentifikasi otoritas instansi teknisnya dikoordinasikan dan atau dilaksanakan oleh kementerian.
Ini kalau narasinya jadi nggak seimbang ya. Atau gini, perumusan perumusan rancangan SKKNI disusun berdasarkan gitu ya, Bapak Ibu ya. Gitu nggak, Mas? Kalau Sebenarnya bukan udah di atas ya kalimat sesuai dengan kebutuhan atau apa. Ini kita langsung ke perumusan aja. Kan tadi pasal 17 kan langsung ini membentuk. nggak usah. Iya. Kan ini komite standar levelnya kan langsung membentuk tim perumus sama tim Iya. verifikator. Mhm. Nah, langsung diuraikan itu ke bawah tugas tadi. Jadi kalau filosofi lagi disusun berdasarkan kebutuhan sektor itu kan udah di atas, orang kita udah butuh perencanaan kok tadi kan. Ini yang pasal 18 itu filosofinya yang ayat 2 nih Mas. Jadi perumusan yang tidak teridentifikasi otoritasnya dikoordinasikan oleh Kemenaker. Jadi yang nggak punya induk kayak cleaning service, sekretaris. Kalau yang di satu sudah belum sih ya? Itu kita gabung aja 17-18 ini. Yang 18 ayat 2 Ini ayat 2 itu orangnya itu ya. Jadi Kata tidak bahwa yang nggak punya induk kementerian lembaga itu di kementerian menyusun. Jadi gimana? Mau coba ke atas sedikit di pasal 17-nya apa? Kan ini membentuk tim. Terus kalau ini kan sudah proses ya. Oh, Pasal sendiri ya kok. kalau yang ini sebenarnya ini kan nggak hanya terkait dengan perumusan, tapi kan penyusunan ya kan? Yang perumusan sampai dengan penetapan kan gitu. Mungkin ini nanti kita pindahkan di atas tuh yang ke umum. Oh, ya. Ke umum baru nanti kan oleh itu tadi oleh kementerian, maksudnya instansi teknis plus kementerian ketenagakerjaan kan gitu itu ya. Coba di pasal 18 pasal 18 sampai ayat 1 dicoret aja dulu kan? Kan nggak kepake ya? Kan sudah ini Nggak dipindahin aja di rumahnya dipindahkan ke sebelum penyusunan. dari Maksudnya kayak umum. semua pasal ini. Mm-mm. Oke. Tapi nanti rumusannya bukan perumusan, tapi penyusunan. Nah, SKPI yang tidak teridentifikasi. Coba judul di atasnya apa? Judul di atasnya. Umum. Bukan izin. Coba ke atas ini. Di atas pasal 17 tadi judul bagiannya apa? Kan perumusan nih Mas. Iya, maksudnya ini kan tadi yang pasal 18 itu kan rohnya karena tidak memiliki instansi teknis, instansi pembina, makanya kan kepada kementerian. Ini kan bukan perumusan saja, tapi penyusunan yang dimulai dari perumusan sampai dengan penetapan gitu. Iya. Nah, ini Oke. sebaiknya kita pindahkan aja di atas. Nah, yang dipindahkan itu hanya 18 semuanya itu. pasal, oh ya udah, pasal 18 semua di-cut. Kemudian dipindahkan coba ke atas. Kan inisiasi pengembangan. Sebelum perencanaan di umum. Coba ke atas. Ke atas. Ke atas. Oh enggak, pasal 5 malah kan? Coba ke atas. Pasal 5 nih. Kakak ini minum bagaimana minum. Oke, terus turun. Ini, terus turun. Tapi banyak ya. Nah, mungkin di sini kali ya. Di sini aja taruh dulu di sini ya. Sini dulu. Ayat 3 baru mungkin ya Mas ya? Hah? Pasal 5 ayat 3 baru. Iya, maksudnya dia kan ayat 3 itu kan lebih saya disusun tadi ya. Ctrl Z. Oke, pasal berapa Mas? 5. Tapi yang ayat 2 aja kali ya. Kan ayat 2-nya kan Hadir atau instansi Instansi teknis. teknis menyusun SKKNI kebutuhan pada masing-masing Masing-masing sektor sektor, kan? dengan oke, kemudian setelah ini kan yang sektornya abu-abu yang nggak punya induk instansi teknisnya enter 3 baru di situ taruh situ. Yang ayat 2 aja kali ya. Iya, ayat 2 saja kan. Satunya nggak usah, hapus aja langsung di pasalnya juga dong hilang. Perumusannya menjadi penyusunan SKKNI kan, nggak perlu pakai rancangan toh. Penyusunan SKKNI yang tidak benar-benar yang biru-biru usulan tadi dan coret.
Oh iya, coret. Oke, udah ada yang coba ke atas sedikit. Mana ini? Udah kan ya sepakat? Oh ya udah, dicoret aja itu semua. Kan sudah diakomodir kemarin kita bareng. Oke, terus turun ini udah semua. Oke, lanjut balik lagi ke pasal tadi 18, 11, 11A, 12, 16, 17. Berarti ini menjadi pasal 18. Oke, ke atas. Eh, Pasal 18. Rancangan SKKNI memuat unit kompetensi yang dipetakan berdasarkan area fungsional. Ayat 2, pemetaan area fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengacu pada RMCS. 3, tata cara pemetaan area fungsional disusun dengan mengacu pada format 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan negeri ini. Coba ke pasal pasal di atasnya 17. Komite membentuk tim perumus dan untuk melaksanakan perumusan ini. Oke, terus turun. Rancangan SKKNI membuat ini nggak sih ada kayak eh, nggak ngalir gitu nggak di pasal 17 dan 18 ini? Bawahnya apa? Ke atas kan ini komite. Oke, terus bawahnya rancangan turun lagi 19-nya unit kompetensi. Pasalnya oke, Kak. Ke atas. Oke, pasal 18 dulu aja. Rancangan SKKNI membuat unit kompetensi yang dipetakan. Oke ya, Bapak Ibu. Tata cara kali 2. Sepakat ya di pasal 18. Dikasih slide. Nanti kalau izin Bapak Ibu kan ini sepertinya strukturnya masih harus disesuaikan, tapi secara substansi yang penting kita sepakati. Oke, terus pasal 19. Unit kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 disusun dengan struktur sebagai berikut. A. Kode unit, judul unit, deskripsi unit, elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja, batasan variabel, dan panduan penilaian. Masih relevan ya Bapak Ibu? Ayat 2. Struktur dan tata cara penulisan SKKNI disusun dengan mengacu pada format 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Ya, pasal 19 ada masukan koreksi. Oke, sepakat tanggal 6. Oke, sekarang pasal 21 ya. Berapa? Bisa. 20. Oh, 19, 20. Pasal 20. Perumusan rancangan SKKNI dapat dilakukan dengan metode A. Penyusunan baru, B. Adaptasi dan atau C. Adopsi. Oke, Bapak Ibu? Ya, sepakat. Tadi boleh biar nggak penis saya bang. Tadi yang pasal satu berapa 17 atau 18 tadi yang Mbak Dwi sebutkan 17 ya. Nah menurut saya gini aja. Di pasal 17 kita nggak mengulang lagi bahwa sebetulnya itu membentuk tim perumus atau tim verifikator. Sebenarnya sudah Kan nggak ada di atas. Kan begitu. Nah ini kalau kalimat terkait dengan perumusan langsung tim perumus. Nah, untuk menyusun rancangan SKKNI langsung aja itu. Coba di enter dulu, kita kasih alternatif gimana Langsung aja di pasal itu berarti pasal 17 dicoret aja. Dicoret tuh semuanya. Karena ini substansi ini kan udah di atas tuh. Ya. Nah, baru perumusan. Bukan. Pasal 18 coba dilihat. Langsung kita masukkan aja di sini. Tim perumus menyusun rancangan SKKNI itu nyambung apa nanti? Coba ayo. Satu baru, Mbak. Enter. Mana tim perumus, Tim perumus merumuskan rancangan SKKNI. Kenapa? tulis aja dulu. Tim perumus
menyusun apa? Merancang. Merancang SKKNI, merancang SKKNI, merancang SKKNI berdasarkan apa Pak bilang berdasarkan kebutuhan di apa bahasanya apa kebutuhan apa? Sektor atau Kebutuhan apa? masing-masing sektor. Bukan yang simpel Pak. 13 tadi. Kebutuhan Pengembangan kebutuhan perencanaan ini kebutuhan proyek ini berdasarkan bukan pada berdasarkan kebutuhan sektor ataupun lapangan usaha. Ya, coba. berdasarkan kebutuhan Berdasarkan kebutuhan sektor atau lapangan usaha titik. Lalu ayat 2-nya rancangan SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat unit potensi. Yang ayat 3-nya itu merujuk ke ayat 2 ya. Karena sama kopi ya. Merujuk ke ayat 2. Apa yang maksudnya? Dan ini Mas Agung, tim perumus menyusun rancangan SKK itu gimana? Yang menyusun Ayat 1. kan ini udah perumusan tuh. Menyusun rancangan Jadi supaya rancangan SKK-nya tuh berlanjut kan di ayat 2 dengan kebutuhan tadi. Atau menyusun membuat rancangan menyusun Menyusun rancangan rancangan sampai ini. Tadi aku apa ya sebelum bikin? Oh iya Pak. nyambung penting. Oh ini ditempel wi antar pasal ditempel. Nggak usah pakai dan sama ayat tuh gabung. Ya nggak usah pakai spasi. Titik itu titik. Kamu kasih enter antara pasal sama ayat itu dikasih di atas atas. Yang atas itu tanpa spasi antara pasal dengan ayat. Oke. Sudah ya Bapak Ibu, tim perumus menyusun rancangan SKKI berdasarkan kebutuhan sektor. Kemudian rancangan SKKI sebagaimana dimaksud memuat unit kompetensi. Kemudian ketiga, pemetaan area fungsional mengacu RMCS. Kemudian tata cara pemetaan area fungsional. Oh ini baru di format 2-nya, baru di pemetaannya ya Mas Agus ya? Ya. Format 2-nya baru di tata cara pemetaan area fungsional. Oke, terus udah sepakat desain 18? Udah. Oke, lanjut. 18 kan sudah. Jadi berarti pasal 17. Iya, oh iya, itu pasal 17. Yang atas dihapus pasal. Oke, terus 19 kan ini 18 sebagai unit kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ini berarti pasal berapa? 17 ayat 2. Unit kompetensi ya, pasal 17 ayat 2. Rujukannya 17 ayat 2. Tapi nanti juga harus diidentifikasi lagi tadi ada penambahan A-nya 2 ya. Oke, terus struktur dan tata cara penulisan SKK ini disusun dengan mengacu pada format 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran. Oke, sepakat. Lanjut ini pasal 19. Penyusunan ini sepakat, berarti ini lanjut pasal 20. Pasal 20 ayat 1. Perumusan rancangan SKKNI dengan metode penyusunan baru atau adaptasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf A dan huruf B disusun menggunakan model RMCS. Pasalnya disesuaikan 19. Huruf A dan huruf B disusun menggunakan model RMCS. Tadi coba ke atas.
Enggak yang view bawah, diatasin yuk. Atas lagi. Tadi ada yang nyebut RMS, coba ke atas. Atas lagi. Permintaan. Oh, oke. Ya udah turun. Beda. Oke. Kemudian ayat 2, perumusan rancangan SKKNI dengan metode adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan terhadap standar kompetensi kerja yang memenuhi persyaratan, telah diakui dan diberlakukan, struktur dan formatnya sama, setara, atau sebanding. Ini coba ayat 2, ini kata dapat dihapus, ini kumulatif enggak ya teman-teman atau dari Stanford? Yang di ayat 2 ini kumulatif atau gimana? Dan tahu aja kali ya biar aman. Dapatnya hapus ya, coret. Dilakukan terhadap standar kompetensi kerja yang memenuhi persyaratan, telah diakui atau diberlakukan dan atau sumber formatnya sama. Berarti hanya salah satu boleh ya? Tidak. Jangan, oh ya udah. Hapus. Oke. Ayat 3, tata cara perumusan rancangan SKKNI dengan metode penyusunan baru sebagaimana dimaksud dalam tata cara penyusunan. Coba. Oke, penyusunan, coba turun. Pasalnya berarti merujuknya yang ini. 19 ayat 19 huruf A ya. Oke. Tata cara perumusan rancangan MU dengan metode penyusunan baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf A disusun dengan mengacu pada format 4 sebagaimana tercantum dalam laporan. Oke, sepakat? Oke, pasal 21 ayat 1, perumusan rancangan SKKNI dengan metode adaptasi atau adopsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf A dan huruf B, huruf B dan huruf C dapat bersumber pada SKKK atau SKKI. Ayat 2, perumusan SKKNI dengan metode adopsi sebagaimana dimaksud, nggak usah merujuk lah daripada bingung nih. Sekali aja. Pusing-pusing nih kebanyakan merujuk ya. Perumusan SKKNI dengan metode adopsi dilakukan dengan memperhatikan A, telah mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari pemilik standar kompetensi kerja yang diadopsi. B, SKK menyatakan dengan jelas nomor, judul, tanggal atau tahun penerbitan dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, dan C, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sesuai kaidah dengan tetap menyertakan bahasa aslinya. Oke, ayat 3 atau satu-satu dulu Bapak Ibu biar kita nggak ini. Atas sedikit. Yang atas sudah ya. Ayat 2 ada masukan koreksi? Pak, terkait tanggal atau tahun penerbitan. Kan sebenarnya kita maunya tanggal, bulan, tahun lengkap ya. Menuliskannya mana? Ya tanggal bulan tahun kan menjadi tanggal kan ya. Kalau diidentifikasi. Iya. Ya, tanggal ya. Iya, tanggal saja udah sampai tahun kan ya. Ya, atau tahun penerbitannya nggak usah. Tanggal penerbitan. Ya, oke. Tanggal penerbitan kan udah sampai year-nya. Tanggal penerbitan dan kesesuaian. Perumusan SKKNI dengan metode adopsi dilakukan dengan memperhatikan telah mendapatkannya itu perlu nggak sih atau langsung dengan memperhatikan rekomendasi ya gitu ya Pak Bu ya dicoret. Iya Pak. Untuk ini nanti dengan perkiraan kondisi ya. Banyak beberapa kesempatan kita temui teman-teman dari sektor IT ini mengadopsi dari standar sekali. Ini masuk ranah khusus sehingga kadang-kala menjadi bahan diskusi ya. Kalau ini kan tidak pernah dimintakan izin approval penggunaan dari BNSP dalam kurun waktu sudah ampau, sehingga ini apakah perlu diatur berkaitan dengan permajaan rekomendasi ini, apakah itu bentuk surat atau bentuk apapun yang kami ingin angkat di sini adalah
Nah, tidak serta-merta apa yang sudah dikeluarkan dari pemerintah Australia itu kita gunakan secara tahun berjalan, tapi harus dimutakhirkan. Itu isu yang saya rasa perlu kita sampaikan di forum, mohon arahan dari aparat hukum, karena pernah diamanahkan ya namanya perubahan pasti ada, sehingga kalau itu tidak dimutakhirkan izin penggunaan dalam bentuk rekomendasi kok kelihatannya kurang update. Nah, ini izin mohon kondisi mungkin ya, banyak teman-teman IT yang minta kan untuk adopsi standar asuransi. Jadi yang terkait adopsi direct ini itu memang di KPK yang paling banyak kita memang itu makanya ada apa adopsi beberapa apa yang bisa itu yang kita apa kan iya di kita okupasi itu makanya beberapa memang yang belum ada di apa belum diadopsi kami keluarkan tuh di okupasi akhirnya yang sudah diadopsi ke bahasa Indonesia kan ditransfer itu, nah itu yang masih kami gunakan di okupasi. Untuk kebijakan dari Kementerian Teknis dalam kalau validasi ini standar asuransi dan tata tarik ada nggak surat yang dirawat dari pihak asuransi oleh organisasi unsur hukum? Kebetulan di masa saya posisi di apa namanya di tim tadi belum pernah yang bikin adopsi gitu, jadi saya belum pernah merasakan apa belum pernah ada pengalaman untuk melihat dari mana turunannya dari mana, saya belum tahu belum ini di tahun-tahun sebelum di 2000 apa sebelum 2002 seperti 2022 sepertinya ya yang itu 2017 kalau nggak salah itu saya masih kurang lebih belum ada pengalaman soalnya. Jadi ada salah satu itu, kemudian bicara standar khusus juga semangatnya adalah karena ini nanti semuanya adopsi naik misalnya ke SKKNI, jadi memang izin dari yang punya itu menjadi satu standar wajib yang kami kita sepihak. Nah, ini tapi di batang tubuh SKK khusus pun eh, di saat nanti disusun SKKNI maka keberadaan standar khusus tidak berlaku. Nah, ini izin apakah dengan bahasa redaksinya seperti itu mau di setelah mendapatkan hanya rekomendasi itu mengurangi esensinya izin. Maksudnya Bapak nggak setuju kalau telah mendapatkan dihapus? Terus ada rekomendasi membahasakan seperti apa? Kita tidak boleh serta-merta memakai. Udah kumulatif Pak, pakainya kita dan artinya harus terpenuhi semua. Ya, bahasa telah mendapatkan tidak perlu lagi ya. Ya kan dengan memperhatikan rekomendasi persetujuan dari itu kan artinya itu harus menjadi ada. Jadi Bapak Ibu ya mohon dibantu dikawal ya, kadang-kadang 12 tahu di SDM itu udah ada implementasinya, pemerintah teknis nggak tahu sama sekali. Nah, ini kadang-kadang perlu di Itu standar khusus ya. ya ada yang standar khusus, ada yang adopsi standar dari negara lain yang itu sifatnya khusus. Mungkin itu case-nya. Oh maksudnya sorry Pak tadi sambil apa nggak begitu maksudnya Pak Irja iya sambil maksudnya ini ya Pak maksudnya bahwa ketika ada standar khusus yang itu taruhlah terkait ESDM dari apa adopsi itu kan dari luar adopsi dari luar ya. Bisa dari luar, bisa dari perusahaan yang dibutuhkan oleh Kementerian Teknis untuk dinaikkan SKK juga bisa. Oke, jadi ini Pak telah mendapatkan itu misalnya langsung rekomendasi ini secara pengaturan di ayat 2 ini sifatnya kumulatif, artinya kan kita memakai kata dan, artinya semua unsur itu harus terpenuhi dalam proses adopsi. Telah mendapatkan rekomendasi, kata telah mendapatkan kita hapus karena memperhatikan rekomendasi kan artinya ya memperoleh rekomendasi itu dari atau persetujuan dari pemilik standar kompetensi. Kalau secara rumusan sih jelas sih Pak. Ya, itu ya Pak Isyad ya. Oke. Ayat 3 ini penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia sesuai kaidah sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Ayat berapa ini? Coba ke atas. Diterjemahkan oke.
dikelola dengan sesuai kaidah. Penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia sesuai kaidah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C dapat menggunakan jasa penerjemah tersumpah. Apanya? Oh, menggunakan, dapatnya dicoret. Harus nggak dicoret. Oke. Ayat 4, SKKNI hasil adopsi diamandemen dengan segera apabila terjadi perubahan atas standar kompetensi kerja yang diadopsi. 5. Tata cara adaptasi dan adopsi standar kompetensi kerja disusun dengan mengacu pada format 5 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Oke, Bapak Ibu, di pasal ini apakah ada masukan atau kita sepakat? Sepakat ya? Yang dasar tersimpan berarti apakah memang harus wajib gitu? Ini agak berat nih Mbak kalau Iya, itu sekarang itu kan nggak gitu ya. Maka konteksnya akan lebih bagus kita pakai yang tersumpah ya, tersumpah. Kalau nanti kalimatnya dapat itu ya opsional ya. Apalagi yang nusa kemarin itu kayak kita ada perizinan TKA itu nggak pakai tersumpah terus pakai penerjemah gitu, ternyata berbeda sebenarnya kan gitu tuh. Nah, kan kita nggak punya yang modal bahasa Inggris sih nggak ada masalah ya. Tapi kalau yang di luar itu kan kita nggak juga gitu. Tapi kalau semuanya tersumpah itu kan berarti keabsahan sama ini udah terjamin gitu. kalau Kemnaker sih kemungkinan nggak pakai ya. Bapak Ibu kementerian lembaga yang lain ada ya keberatan. Kalau Bapak Ibu oke, ini oke sih. Ya, SDM, PU, Kombiji kayaknya gimana ini? Apakah variannya dapat ataukah dihapus? Kalau hapus itu menjadi wajib, masih harus ada, harus tersumpah. Sebenarnya proses Jadi Pak, dari proses supaya tersumpah. ya. Ini Mas Agus, kami pun juga terjemahan terkait dengan peraturan perundang-undangan ya, walaupun kami sudah pakai penerjemah tersumpah di Kementerian Hukum yang terkait dengan untuk penerjemahan, mereka kan punya jakum terkait dengan bahasa itu pun itu juga kami udah pakai tersumpah gitu loh, ibaratnya masih dikurasi lagi sama mereka gitu loh, apalagi kita nggak pakai gitu Pak. Harus ya berarti sudah lagi Mas Agung Mbak Dwi, ini sebenarnya Mas Gitu ini kemarin sempat sounding ke kami, ada kebutuhan dalam ekosistem perumusan standar ini perlu adanya dukungan dari kementerian lembaga untuk bagaimana standar kompetensi khususnya bagian judul unit itu ada dua bahasa, masuk penerjemahan judulnya. Kenapa ada kebutuhan MA yang akan dilakukan oleh BNSP? Nggak tahu Mas Yudho sudah menyampaikan belum nih? Apakah mau di cover di area ini atau di mana atau sebagai isu saja? Karena ya nanti ya artinya itu juga menjadi kaitannya dengan penerjemahan tersumpah. Ini juga menjadi salah satu fokus diskusi supaya didorong di perbankan. Ini kan belum ditetapkan Mas. Ya. Kalau itu kan udah ditetapkan usulan. Iya. Nanti kalau udah ditetapkan kan? Ya, dalam proses penyusunan. Dalam proses penyusunan. Maunya BNSP seperti itu sehingga effortnya nanti tidak dilempar ke tataran proses penetapan, izin output penetapan, tapi sudah masuk di dalam proses ini. Itu inginnya kemarin sudah disampaikan dulu karena bukan untuk MRA. Tapi mau ini sebagai informasi dari inisiator bahwasanya ada kebutuhan itu. Karena di LSP beberapa, karena kebutuhan rekognisi ini untuk dilempar tenaga kerja kita welfare ke Korea atau mana di regional Asia atau di internasional, itu ada kebutuhan dual bahasa yang mana bisa langsung dilakukan proses penyandingan dan penyataan kualifikasi untuk kompetensi itu. Ya. Tapi kan maksudnya konteks saya tadi tanya itu kan kalau udah SKK ini ditetapkan kan? Belum, jadi gini Mas. Pada masih ini. Ya, kemarin diajak ngobrol Mas Bibo. Jadi ternyata dalam kasus PMI itu
unit kompetensi yang bersangkutan karena tidak ada translation-nya ke dalam bahasa Inggris yang sesuai dengan kebutuhan penerima di luar negeri, akhirnya sertifikat kompetensi yang telah dimiliki oleh PMI ini tidak memperoleh persetujuan di negara penerima karena secara narasi antar karena tidak adanya kemarin tuh. Pokoknya intinya karena tidak ada narasi bahasa Inggris yang sama, misalnya antar LSP itu kan kita di dalam SKKNI hanya bahasa Indonesia. Nah, ya masing-masing LSP di dalam implementasinya khususnya terkait PMI untuk suatu unit kompetensi itu mereka memberikan nama dalam bahasa Inggris itu variatif kayak gitu. Nah, itu berdampak pada ketika yang translation-nya ke dalam bahasa asing itu beda dengan apa list yang ada di negara penempatan, akhirnya PMI yang bersangkutan itu tidak diterima di negara penerima kayak gitu. Kasusnya seperti itu. Jadi harapannya itu di dalam rumusan SKKNI di dalam setiap deskripsi unit pada masing-masing unit itu selain ada bahasa Indonesia judulnya apa, juga ada judul dalam bahasa Inggris. Itu kayak gitu nggak, Pak? Ya, kayak gitu. Pensi ini tepat. Kalau ini adopsi ya, Pak ya. Ini kan untuk adopsi ya. Jadi bahasa luar di bahasa Indonesia atau seperti itu ya, makanya ini kan adopsi dari standar lain yang standar ini kan harus konsumen. Oke. Tapi nanti ada nggak Mas tempatnya di dalam pengaturan berikutnya kita? Jadi pesan. Atau di dalam format? Itu kalau masalahnya apakah boleh SKKNI kita wajibkan ada bahasa Inggrisnya gitu. Enggak, ini sebenarnya kan yang disampaikan Baju tadi masalahnya adalah ketika LSP menerjemahkan unit-unit kompetensi di daftar unit di belakang sertifikat kompetensi itu ternyata unit kodenya sama, ternyata beda-beda gitu kan. Antara LSP yang satu dengan LSP yang lain kan beda, padahal kode unitnya sama. Di negara penerima kan melihat ini apa sih kok kodenya sama, judulnya beda kan, kredibilitasnya turun. Kan sebenarnya masalahnya pada saat penerbitan sertifikasi kan. Pada saat penerbitan sertifikasi, kenapa tidak? Bukan masalah standarnya sama. Oke. Maksudnya itu menjadi ya. Jadi pada saat menerjemahkan masing-masing. Oke, berarti artinya itu masuk ke aturannya BNSP ya? Nggak di sini ya? Jadi ini pesan jadi itu kita di awal inisiasi itu dari skenario kan bahwasanya output muncul gitu paling enggak itu sudah kalian memberikan satu dorongan sekalian mendesainkan supaya nanti implementasinya dalam pelatihan dalam sertifikasi itu satu highlight judul gitu. Coba judul aja kan Pak atau cuma di bagian judul kan? Hanya judul unit aja. Itu usulan Mas Agung di mana Pak itu? Belum tahu sih menempatkannya di mana ya. Ya, itu kan kalau kita konteksnya kan tadi untuk ini ya kasus untuk yang PMI kan begitu. Ya. Terus yang ini kan sebenarnya maksud tadi saya tanya itu ini kan masih dalam perumusan belum sampai ke penerapan SKKNI-nya gitu loh. Baru nanti udah jadi mau di bahasa Inggris kan ya kita wajibkan nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau untuk dipakai ke luar negeri gitu kan instansi teknis yang di dalam penggunaan tadi kan kebutuhannya kalau untuk yang kayak KPDWNI tadi kan kebutuhannya untuk sertifikasi bagi sertifikat kompetensi bagi PMI. Nah itu kan kebutuhan. Jadi SKKN yang udah ditetapkan itu tadi ya seharusnya bahasa Inggris nih. Kan itu tuh untuk. Tapi jangan dipukul rata untuk semua. Kan gitu maksud saya. Kalau apakah seperti itu gitu loh kan? Pasti kalau umpamanya di awal udah bahasa Inggris, nanti tim rumus dan tim kita juga akan kerepotan tuh. Yang untuk bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisnya kan harus dirubah dua-duanya tuh gitu mendingan kan final aja gitu final yang sudah ditetapkan itu pun jadi bahan diskusi nantinya itu nanti di ketentuan peralihan atau penutup kita ya nanti ini kan masih di pendekatan nonton jangan lupa oke sepakat lanjut Bapak Ibu pas paragraf 4 verifikasi dan validasi pasal
22 ayat 1, hasil perumusan rancangan SKKNI oleh tim perumus SKKNI diverifikasi kesesuaiannya oleh tim verifikator SKKNI dengan melibatkan Kadin dan atau instansi teknis. Oke. Ayat 1 ini perlu diulang-ulang nggak ya? Apakah cukup tim perumus oleh tim perumus diverifikasi? Maksudnya SKKNI-nya apakah tetap perlu berulang atau cukup satu aja? Tadi kan cuma tim perumus aja kan ya, menyusun tim perumus dan tim verifikasi kan kalau nggak salah. Gimana? Coret ya. SKKNI yang kedua sama apa oleh Kita tim tadi pakai SKK ini Pak, pasal 11, pasal 12. coba ke atas, view atas. Enggak, view atas. Pasal berapa Mas? 11 ya, kalau nggak salah. Pasal 11. Tim perumus, oh ya udah. Oke, nggak apa-apa ya, tapi berulang-ulang ini nggak apa-apa ya. Karena nanti yang nama program dan skema sertifikasi kompetensi ini perumus SKK ini memang kan perumus kan macam-macam perumus undang-undang, perumus apa lagi. Oke, berarti oleh tim verifikator SKKMI dengan melibatkan instansi teknis dulu dan atau Kadin. Ayat 2, verifikasi rancangan SKKNI dilakukan untuk menilai kesesuaian rancangan SKKNI dengan A. Yang kalimat instansi melibatkan instansi teknis sama Kadin kan udah di atas sih. Enggak, ini verifikasinya. Iya, maksud saya kan di atas itu kan pasal di atas terkait dengan tim perumus itu kan ada tuh. Ada nggak sih? Enggak, kalau Itu indikator maksudnya. Yang ayat 1 ini tadi nggak usah langsung melibatkan instansi teknis atau Kadin itu. Oh, Dan tim verifikator kan terus, tim verifikator kan melibatkan yang melibatkan tapi yang dibentuk kali ya. ya kan itu tadi ya pas. Iya, tim verifikator SKK ini yang dibentuk instansi teknis dan atau Kadin. Bukan ini. Kalau yang membentuk ini kan ada kompeten apa? boleh soalnya intinya full stop sampai tim verifikator SKKNI. Saya juga setuju sih. Kan di atas sebenarnya kalau itu tapi Verifikator, tim verifikator tadi di atas Itu apa sih? ya titik di situ. Udah. Yang dibentuk dihapus, yang lain diorek. Itu pakai itu. Bagaimana pasal bla 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 nggak usah. Nggak usah. Ya, coret di belakangnya. Nanti kalau butuh lagi yang kita nggak lagi dulu udah dicoret. Oke, ayat 2. Ini satu, ini verifikasi memang ada 2 kali. Yang pertama ini kan tim verifikator yang dibentuk oleh instansi teknis dan Kadin. Dan nanti berikutnya yang kedua, tim verifikator yang dibentuk oleh kementerian gitu. Apa yang nggak usah dijelaskan ya. Oke. Ayat 2. Verifikasi rancangan SKKNI dilakukan untuk menilai kesesuaian rancangan SKKNI dengan struktur SKKNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan standar proses terjadi industri, organisasi atau produk garis jasa. Rujukannya itu nggak usah. Struktur SKKNI kan tadi coba pasal struktur tadi udah kan ya? Ada tadi atas tadi yang struktur lagi. yang RMCS itu. Ini di atas ada kok tadi. Ada. Di atas ada sudah tadi. Ke atas Nah di ini sini. pasal 18 tuh. Tapi ini struktur unit. Ini kan unit kompetensi disusun dengan struktur. Oke, ini unit ya. Coba turun ke bawah. Berarti unit kompetensi kalau mau. Verifikasi dengan struktur unit kompetensi berarti di sini, Mas Agus. Iya. Iya, itu unit Ya udah. kompetensi. Struktur unit kompetensi. Unit kompetensi. Tadi
Iya, strukturnya kan harus sesuai strukturnya. Nah, kan di pasal di atasnya unit kompetensi disusun dengan struktur sebagai berikut. Berarti kan cukup dengan unit kompetensi aja. Itu kan disesuaikan dengan unit kompetensi. Unit kompetensi yang mana sih? Yang di atas tadi kan terdiri dari struktur, kode, unit, deskripsi kan gitu itu. Kita nggak usah berbicara strukturnya. Atau mau dipertegas gini, Iya, emang struktur perlu unit untuk kompetensi. kesesuaian Kayaknya aku SKKN ini kan kita yang mau kita cek unit kompetensinya memang. Jadi kita sesuaiin strukturnya gitu. iya, untuk kompetensi di pasal di atas itu terdiri dari Iya. struktur. Gitu. Kalau ini kan dibalik jadi struktur unit kompetensi. Padahal cukup dengan unit kompetensi pasti akan melihat dalamnya itu struktur. Tapi jadi nggak dapat kalau cuma unit kompetensi aja. Ya nggak sih, kalau unit kompetensi aja kita nggak dapat. Itu ada strukturnya, Mas. Berarti SKK-nya hapus tuh. Oke, aku hapus, coret. Yang B, standar proses kerja di industri, organisasi, atau produk jasa. Oke, Tapi Mbak, coba ke pasal 18 sedikit lagi deh, Mbak. Yang struktur tadi. Pasal 18 kan unit kompetensi disusun dengan struktur sebagai berikut. Nah, ayat 2-nya, mulai nih, struktur dan tata cara penulisan SKK ini disusun dengan mengacu pada format 3. Nah, format 3 itu kan sebenarnya nggak cuma ini yang diatur, tapi ada yang pendahuluan, ada penutupnya, dan lain-lain. Yang sebenarnya struktur SKK ini tuh yang keseluruhan yang ayat 2 ini. Struktur dan tata cara penulisan SKK ini itu yang kita verifikasi kan. maksudnya Oh, yang ini kalau kamu kan nulisnya si, berarti merujuknya di ayat 2. iya, Coba ke atas 18 ayat 2. Coba turun. Tapi belum nyambung ya tata cara penulisan SKK-nya belum ada itu. Kira-kira. Ya tapi pasal di atasnya berbicara kan cuma unit kompetensi. Tiba-tiba ada penulisan SKK. Coba deh diturunin yang atas, view atas itu yang di pasal tadi. Diturunin dikit, view-nya diturunin. Dan ke bawah. Yang view atas tadi yang oke. Terus yang bawah itu struktur dan tata cara penulisan SKKNI. Struktur dan tata cara disusun berarti oke. Berarti verifikasi rancangan SKKNI dilakukan untuk menilai kesesuaian rancangan SKKNI dengan struktur dan tata cara penulisan ini maksudnya. Ya. Dengan struktur dan tata cara penulisan unit kompetensinya nggak usah pakai merujuk, nggak apa-apa. Penulisan struktur dan tata cara penulisan SKKNI. Ya, belakangnya dihapus. Oke. Kemudian titik koma dan standar proses kerja di industri, organisasi, atau produk. Kan kalau industri, organisasi ini kan lembaga. Yang di atas itu tadi yang di atas ayat satunya Coba ayat 1 yang bawah, tapi ayat 1. ini unit kompetensi Mas Agus. ya, yang ayat satunya unit kompetensi saja, Mas. Mau di split aja pasal 18 jadi dua pasal gitu. Iya, ini belum kelihatan yang terkait dengan struktur yang untuk SKKNI-nya. Kan tiba-tiba ayat 3 tadi kan tata cara penulisan. Kan Oke, gitu. jadinya gimana? Di ayat sendiri gitu. Cuma satu. Coba dikasih catatan di sebelum ayat 2 di enter yang atas, enter kasih warna merah catatan ditambahkan ketentuan untuk ditambahkan ketentuan bridging
untuk bridging dengan struktur dan tata cara penulisan. Bridging dengan struktur dan tata cara penulisan. Nanti diwarnai merah. Ya, di warna merah. Oke, udah itu dulu Bapak Ibu ya. Nanti kita tambahkan untuk apa biar bisa menghubungkan itu. Oke, lanjut yang bawah. View bawah ini sudah oke. Nah, cuma pertanyaan saya di ayat 2, kan ini standar proses kerja di industri, organisasi dan atau produk jasa ini udah sesuai ya? Atau memang mau dia kan standar proses kerja di industri itu baik menghasilkan produk ataupun jasa ya? Nah, korelasinya dengan produk dan jasa yang di belakang ini apa ya? Ya, Bapak Ibu yang di huruf ayat 2 huruf B, apakah produk dan jasanya bisa kita take down? Karena di permen existingnya seperti itu sih Mbak, kalau mau disebutkan. Iya, gimana Bapak Ibu? Untuk ini ada proses kerja untuk menghasilkan produk atau jasa di industri atau organisasi. Dan sebenarnya kan proses kerja tidak selalu menghasilkan barang kan, ada yang kayak penerjemah kan nggak menghasilkan Iya kan ini jasa. SKK ini nggak cuma aspek barang, tapi jasa juga. Nggak usah di state pun juga sebenarnya sudah coret aja ya, coret aja. Berarti standar proses kerja di industri dan garing atau organisasi. Oke. 3. Rancangan SKKNI yang telah memenuhi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diidentifikasi sebagai rancangan 1 SKKNI. Ini dengan konsep nanti kita prakon ini tetap relevan ya penyebutan ini? Mbak. Relevan ya, oke, sepakat tanggal ini. Ini mungkin ditambah lagi satu lagi Mbak. Ya, atau apa Mas? Ayat baru, Oke. Rancangan 1 SKK ini disampaikan oleh Kadin dan disampaikan oleh instansi teknis dan atau Kadin kepada Direktur Jenderal Urusan DQ, direktur yang menangani urusan standar kompetensi kerja, direktur kecil pada Kementerian Besar untuk dilakukan verifikasi. Untuk dilakukan verifikasi. Jadi rakonnya kita bypass setelah verifikasi di instansi teknis atau kadin dilanjutkan dengan verifikasi Kemnaker. Kalau disitu. Untuk dilakukan verifikasi. Standarisasi atau standar? Yang menangani urusan? Kalau saran saya, ini kan standar kompetensi kerja kan udah ada definisinya. Jadi direktur yang menangani urusan standar kompetensi kerja, kita nggak tahu nanti namanya berganti jadi apa. Ya, tapi berarti ini huruf besar ya? Standar kompetensi kerjanya huruf besar ya. Standar kompetensi kerja. Oke. Ya, lanjut pasal udah sesuai ya 23. Itu yang kalau tidak sesuai balikin lagi untuk Kalau tidak sesuai diperbaiki oleh tim sampai sesuai. Oke. Itu nggak dimunculkan tuh. Nanti habis ini kan? Kalau nggak sesuai nanti? Enggak, ini kan prakon nanti kita hapus jadinya. Ya. Pasal 20. Ini ayat itu Mas, ayat naik lagi. Oh iya, ini belum ada di sini. Jadi ada standar proses itu naik lagi sebelum ayat 3
ayat 3 baru berdasarkan ayat 3 baru itu. Sebentar ini ngetiknya sebelumnya ya. Ya. Berdasarkan hasil verifikasi rancangan SKKNI dilakukan perbaikan oleh tim perumus. Dalam hal hasil verifikasi tidak sesuai Di depan oleh tim perumus titik dulu dilakukan perbaikan oleh tim perumus titik alternatifnya apa Mas Agung dalam hal hasil verifikasi dalam hal hasil verifikasi sesuai dengan tidak sesuai tadi di atas sesuai dengan dalam hal hasil verifikasi tidak sesuai koma dengannya hapus rancangan saya dikembalikan kepada tim perumus untuk dilakukan perbaikan. dikembalikan pada tim perumus untuk dilakukan perbaikan. Tim perumus SKKNI katanya kan SKKNI. Oke. Ini pilihan Bapak Ibu mau yang atas atau bawah? Di atas itu belum kelihatan itu dalam hal hasil verifikasi itu dilakukan perbaikan hasil. Oh iya benar yang merah aja. Saja. Hapus. Dalam hal hasil verifikasi dalam hal berdasarkan hasil kayak itu ya dalam hal hasil verifikasi dalam hal ya nggak usah berdasarkan dalam hal hasil verifikasi menyatakan gitu ya gitu nggak sih atau kayak gitu aja kayak juga ini ya nama hasil verifikasi tidak sesuai rancangan saya dibalikan pada tim rumus. Oke, yaudah. Oke, lanjut. Ini sudah kan sepakat ayat 6-nya dihapus. Oke. Pasal 23. Ini 23 jadi dihapus. jadi ini izin Bapak Ibu sesuai kesepakatan dan masukan serta arahan Pak Menteri ya. Pak Dirjen ya. Sesuai arahan Pak Dirjen, apalagi kondisi sekarang juga yang seperti ini kita. Jadi prakonvensi kita akan hapus ya Bapak Ibu. Cuman memang pesan dari khususnya dari teman-teman di Stankom berkaca dari dokumen yang disampaikan ternyata kadang masih mayor ya. Masih mayor catatannya. Seperti itu. Itu enggak Mas Agus? Jadi ya nanti di pasal verifikasi eksternal harus dibuatkan. Udah di grafin ya yang baru. Saya sih udah. Udah, oh ya udah. Oke. Ya udah sini lanjut hapus semua. Coret. Dicoret. Pasal 23 ya ini ya. Rancangan 1 SKKNI berarti sebagaimana dimaksud pada hasil prakonvensinya dicoret itu kan? Iya. Iya. Rancangan 1 SKKNI. Ini agak panjang, Mbak. Kalau boleh di kopas yang saya kirim di grup itu, Mbak, yang tanpa prakon pasal 26. Coba yang di share Mas, yang di Mas Agus.
Sudah? Belum? Ya, mungkin sambil nunggu file ya Bapak Ibu. Izin, ini kan sudah jam segini. Udah. Iya, makanya cepet banget. Iya. Eh, apa kami rencananya ingin mengundang Bapak Ibu lagi untuk melanjutkan pembahasan, tapi di kantor kami di gedung vokasi di Gatot Subroto, Kafling 44. Kalau misalnya minggu depan kami persilakan diusulkan hari apa ya Bapak Ibu? Atau karena ya targetnya ini segera, kalau misal kami harapannya di minggu depan ini sudah bisa kita lanjutkan. Mungkin Bapak Ibu bisa mengusulkan hari apa, atau ya terserah kami aja nanti yang penting ada undangannya. Gimana Bapak Ibu? Ya dari KL terutama ini harapannya yang dari KL yang ini. Atau ya nanti kami, yang penting ada undangannya saja dari kami gitu ya Bapak Ibu ya. Pagi aja ya Bu ya, biar efektif dari pagi gitu. Dari pagi. Semoga harapannya bisa segera di minggu depan. Sudah ketemu? Bukan buat dalam besok ya, Pak. Udah dipotong sih, bukan buat bahan besok selanjutnya. Apanya? Enggak dong, kasihan dia udah nyari-nyari, masa nggak di bahan ini di kantor maksudnya. Oke. Yang baru Mbak. Oke. Pasal 23, izin saya baca Bapak Ibu. Ayat 1, rancangan 1 SKKNI sebagaimana dimaksud dalam pasal titik-titik aja dulu nggak apa-apa. Pasal titik-titik ayat titik-titik. Itu udah kan ganti aja itu. 25-nya di titik-titik aja. Enggak, ayatnya hidupin aja, Wi. Ayatnya titik-titik. Ya, ya kan kita nggak tahu nanti barangkali memang ada ayat gitu. Dilakukan verifikasi oleh tim verifikator SKKNI pada kementerian. Oke. Ayat 2, tim verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh direktur yang menangani urusan standar kompetensi kerja pada kementerian. Ayat 3, verifikasi rancangan 1 SKKNI dilakukan untuk menilai kesesuaian rancangan SKKNI dengan struktur SKKNI dan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan. Ayat 4, verifikasi rancangan 1 SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar. Nah ini Bapak Ibu yang dari KL pasti bertanya-tanya, oh ya benar gitu. Kemudian dalam hal dokumen rancangan SKKNI dinyatakan belum lengkap dan atau benar, dokumen dikembalikan kepada Kadin, ini dipindah atau instansi teknis pengusul untuk dilengkapi. Ayat 6, berdasarkan hasil verifikasi, rancangan 1 SKKNI dilakukan perbaikan oleh tim perumus. Ayat 7, hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 disampaikan oleh instansi teknis kepada Dirjen CQ, direktur yang menangani urusan standar kompetensi kerja pada kementerian untuk dilakukan verifikasi. 8, verifikasi rancangan 1 SKKNI hasil perbaikan oleh tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat 7 diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 4 hari kerja sejak dokumen diterima. 9, dalam hal dokumen rancangan 1 SKKNI hasil perbaikan oleh tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dinyatakan belum sesuai, dokumen dikembalikan kepada instansi teknis pengusul dan atau Kadin disesuaikan untuk dilakukan perbaikan. Ayat 10, rancangan 1 SKKNI yang telah selesai dilakukan verifikasi diidentifikasi sebagai rancangan 2 SKKNI. 11, rancangan 2 SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat 10 disampaikan oleh direktur yang menangani urusan standar kompetensi kerja pada kementerian melalui surat izin penyelenggaraan konvensi kepada Kadin dan atau instansi teknis disesuaikan sebagai persyaratan pelaksanaan konvensi. Panjang Mbak, panjang ya. Jadi banyak ya ayatnya. Di sini kayak jadi verifikasi di Kemnaker itu sampai dengan terbit surat izin penyelenggaraan konvensi
Itu kita akan kembalikan kalau memang dokumennya belum layak gitu untuk dilakukan konvensi. Karena yang selama ini biasanya banyak kementerian itu nembak gitu ya, Pak, saya konvensi bulan depan nih, jadi minta tolong dong di verifikasi besok ya, ini hari ini baru kirim dokumennya gitu. Ini dengan ayat pasal ini nggak bisa lagi. Oke, baik. Oke, ayat 1 oke. Ayat 2, tim verifikator sebagaimana disebut ayat 1 dibentuk oleh direktur yang menangani oke. Ayat 3, verifikasi rancangan 1 SKKNI dilakukan untuk menilai kesesuaian rancangan SKKNI dengan tadi apa bahasanya ya? Struktur tadi? Itu dan tata cara penulisan. Struktur dan tata cara penulisan SKKNI. Struktur dan tata cara penulisan SKKNI dan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan. Oke. 4. Verifikasi rancangan 1 sebagaimana dimaksud. Ini perlu merujuk nggak, Mas Agung? Di ayat atau Pak Ali tadi ayat 4. Perlu merujuk apa enggak? Apa enggak usah? Diselesaikan. nanti dijadiin Hah? 2 pasal atau apa Mbak? Itu panjang banget ayatnya menuju sampai berapa kan? Atau ini menjadi ini ya? eh oh, ini ayat baru ya setelah ayat 3 gimana? Jadi verifikasi itu melalui standar verifikasi berdasarkan apa? Jadi yang mulai dari ini itu prosesnya dimulai ayat 4. Yang ayat 6 coba lihat berdasarkan hasil verifikasi rancangan kan mereka nanti pun harusnya nanti emang dipisah. Kalau itu nggak apa-apa, yang penting substansi dulu. Ya udah, substansi dulu ya ke atas, atas, atas. Oke, ini udah ayat 3, ayat 4. Verifikasi rancangan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar. Ya, apa dinyatakan lengkap dan benar itu benar yang mana ya? Verifikasinya berbeda. Ya, itu yang dimaksud ya. Ini kan bukan perizinan konteksnya, dinyatakan lengkap dan benar ya. Ya, jadi tata cara verifikasi itu Mas Agung ketika instansi teknis mengusulkan verifikasi Kemnaker itu dokumen yang perlu disampaikan adalah yang pertama surat permohonan, yang kedua adalah dokumen standar kompetensinya itu sendiri, yang ketiga SK Promus dan tim verifikator internal, dan yang keempat laporan ketidaksesuaian apa hasil verifikasi internalnya. Serta yang keempat ada namanya form kaji ulang. Kalau SKK ini itu adalah SKK kaji ulang. Itu ada di tata cara verifikasi sih di lampiran. Oh, enggak, bukan maksudnya justru itu krusial maksud saya. Ini kan dipakai oleh semua kementerian instansi pengusul ya. Kan begitu tuh Mas. Jadi apa aja nih itu dokumen yang dinyatakan lengkap itu tadi gitu loh. Ini kalau kita baca cuman surat permohonan sama rancangan SKK ini, rancangan 1 SKK ini aja, kan gitu yang disampaikan. Padahal tadi yang ayat 4 kita berbicaranya dinyatakan lengkap dan dokumen yang dinyatakan lengkap dan benar. Nah selain itu dilampirkan apa? Itu ditulis aja di situ tuh. Atau lengkap saja ya, benarnya nggak usah. Bukan. Hah? Itu kan ternyata kan banyak tuh yang terkait dengan penyampaian rancangan SKK sebagaimana ya kan disampaikan kepada mungkin pasal 22 atau berapa ya? Itu belum ada. Nah, itu mungkin pasal di situ tuh nanti rancangan SKK sebagaimana dengan disampaikan kepada kementerian untuk dilakukan verifikasi Itu udah di pasal 22 yang atas tadi. dengan dilampirkan gitu loh maksudnya. Nah, untuk dilakukan verifikasi dengan dilampirkan gitu. Makanya nanti dilihat tuh pas mau kita gabung atau maksudnya yang ini dengan dilampirkan apa tadi Di sini ABC-nya. iya tulis aja dulu nanti kita ini Apa aja?
Yang ini, Hah? surat permohonan verifikasi Verifikasi, oke. dan sebenarnya surat permohonannya sih intinya lampirannya adalah rancangan satu SKK ini itu Mas. Iya, cuman dengan dilampiri gitu, dengan dilampirkan udah berarti rinciannya cuma satu, digabung aja nggak usah pakai ABC. Ini surat permohonannya apa coba? Surat permohonan, kemudian rancangan satunya sendiri. Iya, rancangan satu kan sudah disebut di awal, Di, di pasal 5 ayat awal. di SK, tim perumus dan Oh, masih ada gitu, SK tim perumus, surat keputusan tim perumus, dan tim verifikator. tim verifikator, kemudian gambar ketidaksesuaian atau hasil verifikasi internal. Ketidaksesuaian verifikasi internal aja deh. Bukan ketidaksesuaian verifikasi internal. Verifikasi yang di atasnya sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah formulir kaji ulang bagi SKK ini kaji ulang. Kaji ulang. Khusus untuk SKK ini kaji ulang. Formulir kaji ulang untuk SKK ini kaji ulang. Khususnya nggak usah. Udah, itu aja Mas Agus. Ya. Oke, berarti titik koma kata umumnya. Keputusannya kecil aja. Iya, izin Mas Agus ya. Ini kan kalau bisnis proses internal kementerian kan berarti dia instansi teknis membentuk komite standar tadi ya. Terus dia membentuk tim perumus sama tim verifikator. Nah, awalnya tim perumus sudah menyusun melaporkan pada tim verifikator kepada Anda lagi kan gitu ya, komite ya, kepada instansi untuk disampaikan kepada sini kan gitu. Ya, betul. Berarti kan itu. Nah, yang di kita, kenapa kita hanya surat keputusan tim perumus sama tim verifikator ya, yang standar komite standar tadi nggak disampaikan juga ya? Karena belum tentu dia punya komite standar, Mas. Ada kementerian yang tidak membentuk komite standar. Dia biro hukumnya dia nggak mau menerbitkan komite standar karena ada dalam hal lintas teknis telah memiliki satuan kerja yang menangani SDM. Ya, komite standar dilaksanakan oleh oleh satuan kerja tersebut. Iya, langsung ke direktorat atau pusatnya sebagai komite standar. Iya, maksud saya itu kan dalam hal. Tapi kalau semuanya kementerian atau unit teknis memiliki komite standar, itu bagaimana? Berarti kan ini nggak perlu disampaikan nih kalau di sini. Iya, dia kan tim perumus sama tim verifikator itu yang menunjuk adalah komite standar, Mas. Kalau dia punya komite standar. Kalau dia nggak punya komite standar, yang menunjuk adalah direktur atau kapusnya. Kan, iya, maksud saya itu kan rata-rata instansi teknis membentuk komite standar. Nah, itu kalau dalam hal nggak usah kita aplikasikan dulu lah dalam hal yang menjadi satuan kerja tadi. Tapi komite standar akan membentuk tim perumus sama tim verifikator. Padahal yang terus sampai dengan tanggung jawab itu sebenarnya komite standarnya gitu loh kepada instansi pembina, baru instansi pembina melalui eselon terkait akan bersurat kepada kita gitu. Nah, yang di sini itu kenapa kita nggak mencantumkan ya komite standarnya itu padahal dia sebagai penanggung jawab utama malah. Oh, komite standarnya jika ada gitu, Mas ya. Iya, itu kan kita udah brandingnya kan semua pakai dalam pembentukan komite itu Ya, kan di atas tuh. Nah, kita jangan berbicara kalau seandainya dalam hal ini tadi boleh ya tambahan sebelum B itu. Jadi surat keputusan komite standar. Itu standar kompetensi kerja. Jika ada gitu tambahnya gitu ya, Mas ya. Maksudnya kita Tim perumus. nggak ada. Bukan tidak ada itu cuma mengaku. Nggak apa-apa, boleh tulisnya kayak gini. Tidak itu kurang pas untuk Iya. kalimat tidak ada. Telah dibentuk surat keputusan komite. Nggak, maksudnya yang lebih penting itu Mas Agung, kalau
ini yang B disebutkan itu ketika kondisinya kan tadi di atas tuh kita sudah ngatur kalau misalnya ternyata ada fungsi unit yang dia melaksanakan pembinaan kompetensi ataupun standarisasi maka dia sebagai komite standar. Jadi itu. Jadi menurut saya yang B-nya ini nggak perlu, tapi yang lebih perlu adalah surat keputusan timnya. Karena kan kalau misalnya nanti dia ternyata sudah melekat pada fungsi kan nggak ada surat keputusan. Kalau saya pertanyaan kalau nggak ada, kalau nggak ada satuan kerjanya, itu gimana? Memang ada surat keputusan komite standar. Iya. Cuman maksud saya yang pasti terpenuhinya kan surat keputusan tim perumus dan tim verifikator. Maksud saya tanggung jawab penuhnya itu kan di komite standar saya itu. Gitu. Yang paling utama itu kalau komite standar bukan sih tim perumus atau tim verifikator. Ya silakan teman-teman di Karena kalau yang dari Kadin Mas, Kadin kan bukan komite standar, surat keputusan Kadin gitu. Karena Kadin juga bisa membentuk tim perumus dan tim verifikator. Iya nggak apa-apa. Komite Maksud saya, standar hanya ada di instansi. iya, maksud saya itu nggak ada masalah. Tapi yang tanggung jawab penuh itu sebenarnya adalah komite maupun Kadin tadi gitu loh. Nah tim perumus itu kan verifikator kan kepanjangan tuh. Iya. Nah ini Yang kan pekerjanya kan. ya, maksud saya itu yang paling utama penanggung jawab itu yang seharusnya surat keputusan itu gitu loh. Itu yang harus diinikan. Walaupun tadi tim perumus sama verifikator iya. Tapi yang di atas kenapa malah enggak, malah justru yang nyusun yang dimintain. Ini kalau kita secara berkoordinasi, maksudnya ya seharusnya kita dengan itu tadi standar komite itu tadi gitu. Maksud saya Kalau ditulis kita ada ini boleh. Kalau Kita semua ada. boleh tadi pertanyaannya boleh nggak secara regulasi Mas justru bukan malah nggak umum Pak. Maksudnya jika adanya itu nggak umum. Iya, maksudnya itu maksudnya ini kurang tepat bahasa tidak apa jika ada itu apabila ada itu Mungkin gini dari KL yang tidak ada komite standarnya tadi yang tadi Dwi bilang bahwa satu kan PPSDM-nya itu bagian dari komite standar lah karena dia yang mengatur standar kompetensi kayak di teman-teman pariwisata ya kalau nggak salah ya. Iya, Direktorat standarisasi gitu. Nah, tapi apakah hanya sebagai apa ya istilahnya ada surat keterangan bahwa Direktorat Standarisasi Kompetensi di pariwisata itu bagian dari merupakan komite standar gitu apa gimana gitu. Mungkin dari teman-teman yang tidak ada terstate kayak di kami kan punya nih komite standar nih misalkan gitu kumpulan dari kumpulan dari Direktorat Jenderal terus diturunin jadi komite standar nah itulah. Nah kalau di teman-teman yang tadi yang Mbak Dwi bilang cuma satu direktorat tapi fungsinya itu bagian dari mengurusi standar kompetensi satu kementerian. Bunyinya apakah seperti apa gitu maksudnya? Apakah itu bisa jadi bagian poin B-nya ini gitu? ya menurut saya bisnis proses kita itu kan dari instansi dia membentuk komite standar sampai tim berat kan gitu. Nah dalam hal itu bukan umum sebenarnya, tapi kita paling utama adalah tadi rangkaiannya adalah standar kompetensi apa komite standar perumus sama tim verifikator. Nah yang di sini kita wajibkan adalah komite standar kompetensi kerja. Nanti ayat berikutnya dalam hal instansi tidak memiliki standar kompetensi kerja berarti tidak perlu dicantumkan gitu loh. Jadi justru yang utama adalah standar kompetensi komitenya itu tadi. Tapi kalau kita tadi nggak mencantumkan malah justru yang pengecualian itu yang kita buat sebagai dasar kan. Padahal tadi dasar kita adalah standar komite standar kompetensi kerja. Bisa proses yang di atas tadi kan. Ya itu tambahin ayatnya. Jadi ayat 6-nya itu. Dengan melampirkan ini terus surat keputusan komite standar kompetensi kerja atau enggak ya udah tulis saja dulu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf B. berlaku bagi instansi teknis Instansi teknis kecil aja
enggak, udah ada uji teknis kemudian Oh ya, instansi teknis yang tidak memilih apa tadi yang enggak ada ada perilaku berlaku bagi instansi teknis yang tidak membentuk yang sudah memiliki ya, yang memiliki komite standar kompetensi kerja. valid, yang tidak mempunyai tugas dan fungsi itu. Nah, yang tidak memiliki direktorat yang menangani urusan Sebenarnya itu udah ada aturannya di atas terkait ya, itu ini. kan dia dalam hal ini sekarang kan dokumen yang harus dilengkapin kan gitu, dia wajib nih surat keputusan ini tadi, tapi ini tidak berlaku bagi instansi teknis yang memiliki direktorat yang menangani urusan standarisasi kompetensi. Kalau nggak salah apa ya di atas tadi, direktorat yang menangani urusan standarisasi pasal berapa itu? kayaknya nggak ada deh mas, instansi teknis yang tidak memiliki direktorat atau yang memiliki urusan sumber daya manusia. Paling tidak punya pegawai. Enggak yang kemarin dong Mas, yang kita kan komite standar kalau dia nggak ada itu kalau misalnya di organisasinya ada taruhlah apa gitu kan. Kalau tadi bahasanya Mas Agung, Iya, makanya tadi saya ini, makanya di atas kemarin apa? Kemarin apa ya ini ada bahasanya? bahasa itu Coba deh, cari aja pas sama. ya yang menyelenggarakan fungsi standarisasi atau pengembangan sumber daya manusia. Itu. Jadi satuan kerja Tidak berlaku bagi instansi teknis yang memiliki satuan kerja yang menyelenggarakan yang menyelenggarakan fungsi standarisasi atau standarisasi atau pengembangan sumber daya manusia. dan pengembangan sumber daya manusia. Nggak ada mas instansi teknis yang nggak punya satuan kerja yang menyelenggarakan sumber daya manusia. Paling nggak kan ada biro SDM, Gawaian, ada Pusdiklat. Hampir nggak ada sih instansi teknis yang nggak punya biro sumber daya. pasal itu buat apa jadinya? Pasal itu bunyinya begini mas, dalam hal instansi teknis telah memiliki satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi standarisasi atau pengembangan sumber daya manusia, maka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite standar kompetensi kerja dapat dilakukan oleh satuan kerja yang bersangkutan. Jadi dia instansi teknis itu belum punya standar kompetensi, tapi di situ ada Pusdiklat, ada mungkin BPSDM, mungkin ada Biro Perencanaan. Nah itu tugas dan kita standar kompetensi kerja dapat dilakukan oleh satuan kerja tersebut. Jadi dia nggak membentuk komite standar kompetensi kerja. Berarti selama ini seharusnya di tempat kita itu tadi BPSDM sama ini juga yang Di diganti tempat itu dilakukan itu di Naker kebetulan ada komite standar kompetensi kerjanya meskipun sudah habis masa berlakunya 2025 kemarin. Nah, kalau yang kementerian lain, kalau pariwisata kan kalau tidak salah itu jelas ya dia punya itu ya. Ada yang ada perindustrian ada komite standar kompetensi kerja. KKP nggak punya, karena tadi biro hukumnya tadi nggak mau menerapkan komite standar kompetensi kerja gitu. BRIN juga nggak punya. Terus lembaga-lembaga baru, lembaga LKSK nggak punya. KPK nggak punya. Gimana? Dibentuk telah dibentuk gitu aja. Oh, gimana? Dan hal tidak berlaku bagi gitu. Kalau itu kan berarti konteksnya kalau yang telah membentuk aja dibagi atau bagi instansi teknis yang telah membentuk ini telah membentuk itu masa itu nggak usah deh ya. Diperuntukkan bagi instansi teknis yang telah membentuk komite standar kompetensi kerja. Nah, seperti ini oke berarti. Nanti takutnya BPK. Oke, coba kita lihat turun lagi. Oke,
Ini kita selesaikan dulu ya. Nanggung apa tadi yang pasal ini. Verifikasi rancangan 1 untuk menilai struktur oke. Verifikasi rancangan 1 SKKNI sebagaimana dimaksud pada S1 diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap saja ya, benarnya nggak usah ya. Dinyatakan lengkap, coret. Benarnya coret. Oke. Dalam hal dokumen rancangan 1 SKKNI dinyatakan belum lengkap dan atau benarnya dicoret. Pasti yang belum lengkap dokumen dikembalikan kepada instansi teknis pengusul dan atau Kadin untuk dilengkapi. Nggak usah pakai pengusul ya, instansi teknis aja ya. Pengusulnya coret dan atau Kadin untuk diperbaiki apa belum lengkap ya bahasanya ya. Oke. Kemudian ayat 6 berdasarkan hasil verifikasi rancangan 1 SKKNI dalam hal dokumen dikembalikan kepada instansi teknis dan atau Kadin untuk dilakukan perbaikan atau untuk dilengkapi. Kalau yang ayat 5 kan karena belum lengkap kembalikan. Oke. Nah, kalau yang ayat 6 itu setelah diverifikasi yang ayat 40 hari kerja itu kan dinyatakan kurang ini, kurang itu, harus ini diperbaiki. Nah, itu berarti ini apa yang nomor 4-nya itu dipindah ke nomor 5 dulu. Coba ke nomor 4 yang ini. Verifikasi, coba bentar. Untuk menilai itu kan verifikasi dilakukan di dalam dokumen dinyatakan, nanti kan kita mau atur pasal ya, next ya. Dalam hal dokumen rancangan 1 SKKNI dinyatakan belum lengkap, dokumen dikembalikan. Kemudian berdasarkan hasil verifikasi bagaimana dimaksud ayat 4 dokumen kerja jelas. Berarti ini sih apa? Bahasanya gimana? Dalam hal berdasarkan dalam hal hasil verifikasi berdasarkannya hapus, kalau udah dalam hal berdasarkannya hapus. Dalam hal hasil verifikasi rancangan SKKNI 1 belum sesuai, rancangan 1 SKKNI dikembalikan kepada instansi teknis dan atau Kadin untuk dilakukan perbaikan oleh tim perumus, gitu ya. Oke. Kemudian SKKNI oh ya, tim perumus SKKNI. Kemudian ayat 7, hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 disampaikan oleh instansi teknis dan atau Kadin kepada Direktur Jenderal yang menangani. Berarti 2 kali nota dinas gitu maksudnya? Ya. Jadi penyampaiannya harus formal juga. Oke. CQ dikembalikan kepada instansi untuk tidak yang menangani urusan standar kompetensi kerja pada kementerian untuk dilakukan verifikasi. Bahasanya sama ya. Oke, ayat 8. Verifikasi rancangan 1 SKKNI hasil perbaikan oleh tim perumus SKKNI, tim perumus SKKNI hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 7 diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 4 hari kerja sejak dokumen diterima. Ini udah sesuai permen lama ya? Nggak ada. Nggak diatur. Tadi 10, ini 5 kali ya? Jangan 4. Tadi kan 10 yang atas. Ini separuhnya kali ya? Sebelumnya 14 hari kerja, Mbak. Coba ke atas tadi bukannya 10 ya, Mas? Yang terlama pernah berarti 14 hari kerja. Nah, ya. usulan Pak Dirjen dibagi 2, 10 hari itu untuk memverifikasi awal. Nah, 4 hari itu untuk memverifikasi hasil perbaikannya dari tim perumus. Oke, siap. Ya,
Hari kerja sih kami senang. Hari kerja tidak dokumen diterima, jangan itu Pak Dirjen. Oke, terus ayat 9, dalam hal dokumen rancangan SKKNI 1 hasil perbaikan oleh tim perumus dalam hal verifikasi lanjutan hasil perbaikan oleh tim perumus SKKNI diselesaikan dalam Ibu. Coba ke atas dikit pasal ayat 7-nya apa? Maaf. Dalam hal dokumen rancangan 1 SKKNI hasil perbaikan sebagai hasil perbaikan nggak usah oleh tim perumus lagi ya. Dalam hal dokumen rancangan 1 SKKNI hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dinyatakan belum sesuai. Ya Allah, bolak-balik nih Mas. Pokoknya sampai keluar surat izin konvensi dari Kemnaker kita kembalikan terus. Karena kan nggak ada prakonvensi. Oke, dalam hal dokumen rancangan 1 SKKNI hasil perbaikan yang dinyatakan belum sesuai, dokumen dikembalikan kepada instansi terkait untuk dilakukan perbaikan. Enggak, maksudnya apakah tidak kita susun bahwa berarti ada ayat di atas bahwa kita itu menyatakan boleh konvensi kalau sudah final, jadi nggak harus lagi ini ngatur begini lagi. Hah? Apa? Apa? Agreement. Jadi batas waktu maksimal layanan. Nanti BPKP ngelihat kok kenapa nggak waktunya nggak di ya, jadi seolah-olah lamanya di Kemnaker padahal yang belum selesai diperbaiki, sudah diverifikasi, kembalikan, belum balik lagi. Jadi berarti ini udah balik ke kita kedua ya ini ya. Ayat 8 ini udah ke kita kedua kan Mas? Ayat 8 ya udah balik lagi kan. Verifikasi pemeriksaannya kan hasil verifikasi tinggal ngecek kan, oh yang poin ini udah diperbaiki apa belum, poin ini cuma 4 hari kerja saja. Oke. Berarti ini sudah hari, coba ke atas lagi Mbak. Ini kan berarti sudah, oh, oke, turun, oke. Verifikasi rancangan 1 hasil perbaikan, kan 4 hari kerja nih. Ayat 9, dalam hal dokumen hasil perbaikan sebagaimana dimaksud ayat 1, oke. Belum sesuai, dokumen dikembalikan kepada instansi pengusul atau kadin untuk dilakukan perbaikan. Oke. Terus rancangan 1 SKKNI ini ada lagi nggak? Ketika mereka perbaikan berarti harus ngirim nota dinas lagi nggak? Kirim nota dinas lagi, Mbak. Nah itu makanya nggak, berarti kan ini kita ngatur 2 kali nota malah 3 kali malahan dari yang pertama. Kalau pulang itu Iya. kayak Gimana Mas? Aku sesuai lanjut. Iya, tapi nggak usah disampaikan. Ini dalam konteksnya setelah diperbaiki baru nanti dinyatakan lengkap itu tadi, baru itu aja sekali aja, nanti kalau mau ditulis mutatis mutandis nggak perlu. Iya, pakai sembilan bisa sampai jadi sampai benar. sampai Satpol menerbitkan izin konvensi. dalam hal dokumen rancangan 1 SKKNI hasil perbaikan dinyatakan belum sesuai, dokumen dikembalikan kepada instansi teknis pengusul dan atau kadin untuk dilakukan perbaikan dengan kejelasan. Jadi gini, sampaikan ke kita belum sesuai, balik ke mereka. Sama kayak dari Sankom kan PUKS, Mbak, di verifikasi PUKS dikembalikan ke Sankom, terus diperbaiki nih Sankom. Kalau sama PUKS dianggap udah oke kan lanjut, kalau PUKS belum oke kembalikan lagi. Cuman mungkin ini ya harus ada coba ke atas sedikit, maaf Mbak. Verifikasi rancangan 1 dia hasil perbaikan, oke, dalam lanjut sejak diterima. Dalam hal dokumen rancangan 1 hasil perbaikan sebagaimana dinyatakan belum sesuai, dokumen dikembalikan kepada instansi teknis perlu untuk dilakukan perbaikan sampai dengan gitu ya. Sampai dengan dinyatakan sesuai dan layak secara Dinyatakan lengkap dan benar tadi. nggak dinyatakan sesuai Konvensi. dinyatakan
konvensi untuk dilanjutkan untuk layak dan dikatakan sesuai dan layak untuk dilakukan konvensi. Ya, Coba diwarnain biru aja nih yang rasa tambahannya besok kita PR kalau misalnya ada ini. harus ada mutatis-mutatisnya. Oke. Oke, terus slide 10. Rancangan 1 SKKNI yang telah selesai dilakukan verifikasi diidentifikasi sebagai rancangan 2 SKKNI. Rancangan 2 SKKNI sebagaimana dimaksud pada 10 disampaikan oleh direktur yang menangani urusan standar kompetensi kerja pada kementerian melalui surat izin penyelenggaraan konvensi kepada instansi teknis dan atau Kadin sebagai persyaratan pelaksanaan konvensi. Disampaikan oleh direktur yang menangani urusan narkotika pada kementerian. Nggak usah pakai melalui surat izin aja. Ini melalui surat izin penyelenggaraan konvensi dicoret tuh, Pak. Oke. Disampaikan oleh direktur yang menangani urusan standar kompetensi kerja pada kementerian kepada instansi teknis dan atau Kadin sebagai persyaratan yang menyatakan gitu. Oke, sebentar. Karena untuk pelaksanaan konvensi. Udah gitu aja gimana? Udah oke belum? Ya, sudah ya. Udah, kalau udah oke berarti kita close untuk hari ini. Alhamdulillah. satu lagi Pak, itu pasal Oh iya, 24 ya, Pak. Ini 24 udah benar? Ya, iya, pasalnya 24 tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23. 20 dan titik-titik disusun dengan mengacu pada format 6 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Ya, alhamdulillah. Sampai 17. Tadi 15 dari 30, sekarang alhamdulillah 17 dari 30. Tepuk tangan untuk kita. Ya, separuh perjalanan nanti kami upload di link undangan. Kemudian foto kemarin juga nanti bisa diakses di link sudah semua atau belum ya, termasuk yang di depan kemarin Mbak Dewi. Fotonya yang di depan kemarin udah juga ya, nanti di undangan sesuai link itu Bapak itu silakan. Nanti kami laporkan kepada Puses, kepada pimpinan untuk next-nya akan dilaksanakan pembahasan kapan. Semoga Bapak Ibu sekalian tetap mensupport kami dan kita semua ya ini dalam rangka ikhtiar ini ya biar Indonesia emas bisa tercapai. Amin. Begitu. Ya, terima kasih, tetap semangat dan selamat berakhir pekan.